Bapak maunya di kiri apa kanan tergantung Bapak ini. Oh di sini ya. Bapak nggak apa-apa di sini ya Pak? Oke, kita langsung sambut narasumber utama kita, Pak Surya. Iya. Acara berlangsung kurang lebih 1 jam dan nanti tentunya akan ditutup dengan makan siang bersama dengan kita semua dan ada yang spesial setelah acara bedah buku. Kita akan bersama-sama juga dengan para penonton yang mengikuti lewat live streaming Kompas TV. Silakan Mbak Etna. Selamat siang Pak Suryo. Selamat ulang tahun dan selamat launching buku. Ini berarti buku ke berapa Pak? 45. 45. Dahsyat. Di ulang tahun yang ke-70 ya Pak ya? Berarti kalau di rata-rata dari umur 25, setahun satu. Nulisnya nggak dari muda, udah tua. Berarti, karena nggak ada kerjaan jadi bisa nulis. Oh gitu. Tapi ini Pak, kenapa di ulang tahun ke-70 ini Bapak tuh nulis buku ini? Maksudnya apa yang ingin disampaikan? Kebetulan Halo. saya bersyukur karena umur 70 ini saya capek dengan tidak mudah gitu ya. Tidak mudah karena selama 70 tahun saya 40 tahun sendiri hidup di kehidupan militer. 4 tahun di Akabri, 36 tahun dinas, jadi 40 tahun. Kemudian orang tua saya ataupun mertua umurnya tidak ada yang lebih tua dari saya. Sudah dipanggil Tuhan, jadi saya harus bersyukur. Kemudian hidup saya sesungguhnya kalau ditulis gitu cukup berat karena selama jadi tentara saya 14 kali masuk rumah sakit kira-kira. Mungkin di sini tidak ada yang dari Timur pulang ke Jakarta pakai pesawat terbang dalam posisi tidur. Itu saya ngalami 2 kali. Jadi dievakuasi dari sana posisinya tidur gitu. Nah untuk ini saya ngerasa bersyukur masih bisa hidup, saya nulis dan saya menulis ini kebetulan pas Juni ini 25 tahun yang lalu Timur melaksanakan jajak pendapat. Jadi kebetulan pas 25 tahun saya nggak tahu yang tulisan di sini ini ada unsur rahasianya atau tidak, makanya supaya tidak ada tuntutan kan retensinya hanya 20 tahun. Ini udah 25 tahun jadi aman lah kalau seandainya ada yang nggak berkenan diceritakan. Itu aja. Itu bukunya Pak, kan Bapak khusus memilih durasi 97 sampai 99. Itu sebenarnya apa Pak yang terjadi pada saat itu? Karena waktu itu kan Bapak sempat jadi wagub juga, kemudian transisi ketika jajak pendapat dan pasca jajak pendapat. Itu apa yang terjadi Pak waktu itu? Saya tulis ini bukunya memang sekitar 67 tapi paling agak banyaknya di tahun 69. Tahun 97 paling banyaknya di tahun 99. Disitulah mulai banyak hal yang menurut saya harus dievaluasi dalam kehidupan kita. Baik kehidupan militer maupun kehidupan bernegara. Menurut saya pada tahun-tahun itu kita banyak terjadi hal-hal yang seharusnya bisa kita hindari. Kemudian juga kelemahan bangsa kita ini kan tidak pernah punya sejarah. Belum ada sejarah dan menurut saya kehilangan satu provinsi di Indonesia itu bukan hal yang biasa-biasa saja. Kita dulu 27 provinsi, hilang satu provinsi merdeka menjadi Timur. Sampai detik ini tidak ada pelajaran di sekolah, apalagi termasuk di militer kan tidak ada ya, siapa yang masih aktif Pak. Jadi tidak ada pelajaran tentang kenapa sih kok bisa lepas satu provinsi. Mungkin karena kita hebatnya matematika Indonesia, hilang satu provinsi nambah 12 provinsi. Dulu 27 hilang jadi 26, sekarang 38 provinsinya. Jadi dianggap tidak masalah lah satu provinsi. Malah nambah ya. Kan Bapak tadi bilang banyak yang terjadi ya
dan pengen dipelajari. Nah, salah satu narasumber itu Pak Makarim mengatakan bahwa tim-tim ini lepas karena kesalahan kita. Nah, kalau menurut Pak Suryo gimana? Yang perlu kita ketahui bahwa tahun 99 itu saya bukan apa-apa. Saya berhenti jadi wakil gubernur tahun 98 bulan Oktober. Tetapi karena saya melihat ada kebijakan presiden saat itu yang menetapkan adanya referendum, kita menggunakan kata jajak pendapat. Saya merasa terpanggil. Sejak itu saya hampir tiap minggu ke Timur Timur. Tanpa perintah. Karena saya dalam proses berhenti jadi militer waktu itu. Tetapi melihat yang nggak beres saya tanya. Dan itu spontan begitu saja pimpinan di atas mengambil keputusan itu. Bukan bottom up, tidak dari para menterinya dan sebagainya gitu. Sebelumnya pada saat tahun 98 saya pernah menghadap Presiden Habibie waktu itu bersama gubernur untuk menanyakan. Jadi ide untuk melepas Timur Timur itu sudah dari tahun 98. Dan ketika saya konfirmasi, beliau maaf saya yang udah almarhum, tidak pernah menjawab benar apa tidak gitu. Nah sehingga kami berusaha nyari data, bahkan saya datang ke Sanana waktu itu masih di tahanan Cipinang, tanya sama dia gimana kalau lu merdeka dan sebagainya, mereka juga bilang belum siap gitu ya. Dari tahun 97, 98 itu kita udah ada krisis manajemen lah. Mulai dari zaman Pak Harto, terus berganti ke Pak Habibie, menurut saya sudah tidak ada manajemen pemerintahan yang benar lagi gitu loh. Sehingga spontan gitu. Nah, itulah salah satu penyebab mungkin saya berhenti dari Wagub, itu salah satu penyebab. Jadi terlalu amatir mengelola negara ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Waktu Bapak sebagai Wagub pasti pernah dipanggil Presiden Habibie kan? Saya nggak pernah dipanggil tapi saya menghadap 6 kali. Menghadap 6 kali Pak? Ya, gitu. Diterima Pak? Apa? Diterima? Ya diterima, tapi lebih banyak dia yang bicara daripada saya gitu loh. Gitu. Pak Habibie nggak menanyakan kondisi tim-tim gimana? Jadi Pak Habibie hanya kepengen Timur Timur tidak menjadi masalah, itu aja. Timur-Timur, yang penting Timur-Timur tidak menjadi masalah. Ya, menurut beliau juga lebih bagus merdeka daripada jadi beban, karena kan tidak menghasilkan sama sekali buat Indonesia. Jadi hitungannya hitungan ekonomi Pak? Itu ekonomi dan matematik. Waktu itu kan Timur Timur yang asli penduduknya hanya 450.000. Dengan yang pendatang 800-an. Jadi beliau bilang kita bangsa besar, hilang segitu nggak masalah. Dia bilang. Nah, jadi sayang beliau sudah almarhum, jadi nggak bisa dikonfirmasi gitu ya. Ketika Presiden ngomong gitu, Bapak ngomong apa Pak? Apa? Ketika Presiden mengatakan itu, Pak Suryo sebagai Wagub meresponnya gimana? Ya, nanti baca bukunya aja lah. Ada di buku ya? Atau mungkin ada yang mengisi, karena saya nggak enak berkomentar sedangkan beliau udah almarhum kan gitu ya. Nanti dibilang sepihak gitu loh. Nanti dibilang bilang versi saya. Oleh sebab itu saya nulis ini supaya kita punya sejarah. Selama ini kita baru punya history. History itu not my story kan gitu loh. Saya kepengen buku ini bisa memancing pelaku-pelaku sejarah. Di sini ada bekas Pak Bandrio itu dandim perbatasan pada tahun kejadian itu. Mudah-mudahan dia tertarik mau menulis atau melengkapi. Sehingga lama-lama bisa jadi sejarah. History kita gabung menjadi our story. Alhasil jadi sejarah. Makanya tulisan di buku tuh masih pendek-pendek ya Pak ya? Masih pendek-pendek, hanya kayak apa ya, catatan harian. Jadi kalau 1-2 bab atau bagian dalam buku ini mau didalami bisa jadi satu judul buku sendiri gitu. Karena ini baru satu sudut pandang Bapak sebagai orang yang ada di 97 sampai 99. Itu tadi Pak, saya tertarik Bapak pulang pergi ke tim-tim, waktu itu nggak diperintah Pak. Jadi Bapak untuk logistik gimana Pak? Apa itu? Logistik, dukungan logistik. Kan harus tinggal di mana, transportnya gimana. Banyak teman. Bukan pada saat saya pulang balik.
terakhir di Timur Timur 1 bulan lebih itu tidak ada dukungan dari pemerintah. Jadi pengungsi, tentara, mungkin terakhir siapa ya Pak Joko, 745 ya. Kalau nggak salah dia bilang. Batalion Nah, 745. itu hidup sendiri-sendiri ngerampok truk di tengah jalan pulang. Kalau gitu saya mau nanya ini Pak, ketika sebenarnya Bapak kan dari prajurit kemudian jadi perwira wagub ya. Sebenarnya pemerintah kita tuh punya strategi nggak sih untuk mengatasi masalah Timur-Timur gitu ya sejak awal dan kemudian 97 sampai 99 itu. Kalau bicara strategi terlalu berat lah saya bilang gitu ya. Kalau susah ya. Kalau untuk terlalu tinggi karena biasanya strategi itu sesuatu yang kalau dibicarakan yang dengar bingung, apalagi yang ngomong gitu ya. Yeah. Jadi itu sama aja Anda bertanya menangani Papua ada strateginya nggak? Saya nggak ngerti kan gitu ya. Kira-kira gitu mungkin kalau ada yang masih aktif bisa jawab lah itu. Tapi menurut saya semua spontan tidak. Kalau strategi kan jelas ends, ways, mean-nya udah jelas ini. Kalau dihadapkan pada buku strategi ya nggak ada strateginya. Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Bahkan strategi penarian pasukan yang kembali tidak bertugas di Timur Timur tidak ada spontan tuh. Mana ada kapal pulang, mana ada pesawat pulang gitu aja. Padahal kan ABRI itu seharusnya menjadi organisasi yang hierarkis dengan organisasi yang solid kan Pak. Maksudnya itu karakteristik organisasi militer seharusnya kan seperti itu ya. Ya. Tapi kenapa Pak nggak terjadi? Wah itu nggak tahu lah tanya Panglima ABRI-nya waktu itu ya. Memang ABRI itu harus solid, tapi sayang banyak solidnya solid bahasa Madura kan ya. Solid itu kan gitu ya. Jadi waktu itu, nah cuman sebelum ke situ ya Pak ya, sebelum penarikan pasukan, itu juga di buku Bapak tuh disebutkan bahwa aparat itu galau, bingung. Itu bisa diceritain nggak Pak? Bingung tuh maksudnya gimana? Terutama kayaknya sejak diumumkan ada opsi merdeka itu ya. Perlu kita ketahui bahwa saat itu ABRI itu membawai TNI dan Polri. Nah ketika reformasi situ udah mulai bingung mana itu tugas TNI, mana itu tugas Polri. Nah, sehingga kalau ada kasus mereka banyak lepas tangan gitu loh. Nah ketika justru kejadian saya potong pas saat ramai kerusuhan sampai teman saya Pak Nur Muiz itu kena sidang HAM segala macam dibilang pembiaran, itu bukannya dia mendiamkan terjadi kerusuhan karena polisinya nggak ada, sudah ditarik semua. TNI-nya masih bingung, ini tugas TNI atau bukan, gitu loh. Sehingga alhasil ya tinggal tolah-toleh aja, kan gitu. Tidak ada aksi apapun dari pemerintah pada saat terjadi kerusuhan di saat pengumuman Timur Timur kasarnya menang jajak pendapat itu. Berarti ABRI pun bingung Pak ya? Maksud saya ABRI yang dari Jakarta pun tuh bingung ya? Bukan cuma yang di lapangan, tapi yang kan harusnya kan dari Mabes yang berpikir kan ini prosedurnya gimana. Jadi waktu itu kan ABRI lagi nggak berani bertindak gitu ya. Ketika kejadian kerusuhan tahun 98 kan kayaknya sudah nggak ada yang berani ngambil risiko. Apalagi tentang Timur Timur yang jauh dari hitungan cost and benefitnya nggak ada untungnya buat Indonesia gitu loh. Jadi tidak ada satupun perintah operasi yang dikeluarkan saat itu menjelang jajak pendapat. Jadi semuanya sepertinya kayak terjadi mismanagement. Itulah kenapa saya nulis buku ini supaya ini tidak terjadi pada sekarang ini karena ada gejala juga banyak kebingungan dalam menangani berbagai kasus-kasus konflik sosial yang ada di beberapa daerah gitu. Itu berarti padahal kan secara struktur ada orang yang menduduki ya Pak ya. Maksud saya struktur ABRI tetap ada, struktur pemerintah tetap ada. Tapi kemudian orang yang berani mengambil keputusan dan bersedia menanggung resikonya itu yang waktu itu bingung ya Pak ya. Itu jadi maksud saya kalau udah seperti itu berarti kasihan yang di lapangan ya.
Yang kasihan yang anak anggota yang di lapangan berarti. Yang di lapangan memang tidak pernah ada perintah dari pusat gitu loh. Jadi saya pernah pada suatu saat ya menugasi diri mengambil beberapa personel Satgas Intel. Saya hanya menghubungi Panglima Koops Udara, minta Hercules dikasih, ngambil beberapa pasukan yang tercerai-berai lah di daerah-daerah, kan banyak unsur intel, unsur teritorial. Tidak ada perintah, tidak ada anggaran, tidak ada surat jalan, tidak ada apapun juga gitu. Jadi Bapak atas kemauan sendiri, Dan dibantu para senior saya. teman-teman gitu. lainnya. Enaknya jadi junior kalau punya senior yang baik-baik, begitulah kira-kira Gitu ya. gitu. Tapi itu di luar manajemen semua gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi berdasarkan hubungan personal juga Pak ya? Hubungan personal saya dengan Panglima Armada Timur, hubungan personal dengan Pangkoop dan sebagainya. Dan mungkin karena mereka baik, alhasil di antara mereka ada yang jadi Panglima TNI, ada yang jadi Kasau, ada yang jadi Kasal gitu lah. Tapi kalau dari Mabes ABRI saat itu, apalagi dari Mabesat ya, itu tidak ada sama sekali. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Pasca 99 Pak, itu sempat ada evaluasi nggak Pak? Apa itu? Tentang kejadian mismanagement itu setelah 99 ya, kan udah kembali semua nih ke Sampai sekarang tidak ada itu Nggak ada evaluasi ya, apa yang terjadi di Timur Timur dan sebagainya gitu. Sehingga itulah yang memaksa saya untuk menulis buku ini supaya menggugah siapa dulu yang jadi pelaku sejarah, membuat tulisan Buku versi juga, dia ya, yang dia alami. Saya bisa menulis tapi hanya dari yang saya lihat dan saya dengar. Tapi kalau yang saya sebutkan nama di situ mau menulis gitu. Seperti Etna kan tahu ada salah satu perwira yang saya tolong dong dilengkapi. Maaf bahasa kasar, tai kucing itu tentara itu. Gitu. Gue dibiarin 5 tahun bla 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 prajurit. Ini perwira tinggi loh. Pensiunannya seperti itu. Ya, ya. Dan semua merasa ditinggal saat itu. Termasuk diplomasinya. Mungkin di sini ada teman saya Pak Dian Wereng Jurit itu Pak Makarim itu sempat, untungnya dia orang baik Pak, jadi dia waktu itu tidak ada satupun yang bisa dia telepon. Belum petunjuk yang bisa dia telepon kan Etna yang wawancarai ya. Ya, saya wawancara. Telepon ini gimana, saya harus bagaimana. Ketika PBB menyarankan perlu nggak pasukan perdamaian. Teorinya tuh kita tidak boleh menerima dengan begitu saja, ada prosedur-prosedurnya gitu loh. Dia bilang enggak, tahu-tahu 2 hari kemudian presiden bilang boleh, ya, udah bingung dia gitu loh. Untung beliau orang baik nggak kayak saya, kalau saya langsung merajuk lah kira-kira gitu ya. Jadi semua di lini pemerintahan itu manajemennya semua serba spontan, tidak ada strategi gitu. Ya, Jangankan strategi, komunikasi saja tidak ada. termasuk di tulisan pertama buku ini Pak, kan judulnya menang pertempuran, tetapi kalah perang ya. Itu mungkin bisa jelaskan nggak Pak, maksudnya gimana? Kalau pemahaman saya bertempur itu tembak-tembakan. Perang dengan cara-cara militer itu bertempur. Hitungannya biasanya body count. Jadi kalau dihitung jumlah musuh yang tewas dengan kita yang gugur, kalau banyakkan musuh itu berarti kita menang bertempur. Dalam 1 tahun biasanya nanti evaluasi, kita sekian kali kontak tembak, sekian gugur, mereka mati sekian, bisa dihitung berhasil. Tapi kalau perang itu luas. Ada perang diplomasi, perang ekonomi, perang dagang, bahkan perang kurs mata uang pun sekarang ada kan, kita fluktuatif segala macam, itu tidak tiba-tiba gitu loh. Kita di sana mungkin bertempur tidak pernah. TNI ABRI ya waktu itu nggak pernah kalah dalam arti totalitas ya. Mungkin kalau dalam minggu ini kalah ada yang gugur, banyakkan mereka yang survive ya ada ya. Tapi total kita nggak pernah kalah gitu lah. Tetapi kita kalah dalam merebut hati dan pikiran masyarakat setempat. Kita kalah dalam merebut hati dan pikiran masyarakat dunia. Sehingga ketika jajak pendapat ya kita kalah perang. Yang menentukan kita kalah kan yang di meja sana. Dan perlu diketahui bahwa, saya lupa persis ya,
jajak pendapat itu hanya diikuti oleh masyarakat Timor Leste, bukan masyarakat yang tinggal di Timor Timur. Jadi yang asli, kira-kira 450-an ribu, baik yang di dalam maupun di luar. Gitu. Itu belum dihitung semua, udah ditentukan tuh hasilnya 78,5 dengan 21,5. Jadi makanya pengumumannya kalau Anda baca sejarah atau berita zaman dulu, itu pengumuman kan diajukan. Begitu diajukan kita kalah, mulai di situ ramai. Gitu. Tapi itu belum selesai penghitungan suara. Gitu. Tapi pemerintah ya diam saja kan gitu loh. Berarti kalau kita ngomongin perang, itu berarti bukan cuma tentaranya ya, maksudnya bukan cuma aparat, tapi juga diplomasi kayak untuk tim-tim kan termasuk juga diplomasi itu sangat penting ya Pak ya. Dan itu butuh manajemen itu tadi. Ya. Jadi perang itu kerjaannya orang banyak lah, bukan militer. Jadi ini yang kita alami di Timor, di Papua juga begitu kan. Kita kalau hitungan bertempur nggak kalah sih mungkin. Gitu. Tapi pemberitaan kita kalah, image kita kalah, cerita dan kita nggak bisa merebut hati dan pikiran rakyat tempat itu dan dunia juga gitu. Dalam strategi merebut hati dan pikiran rakyat Pak, salah satu subbab di buku ini tuh tentang lahirnya milisi. Itu kenapa waktu itu ada strategi membuat milisi Pak ya? Dasar berpikirnya tuh apa? Bahwa milisi itu kemudian bisa menjadi solusi bagi integrasi tim-tim ke Indonesia. Jadi kalau tanya itu saya nggak bisa jawab ya karena nggak ada yang tertulis gitu ya. Tetapi istilahnya saya hanya mereka-reka ya karena memang kegalauan. Polisi nggak berani nangani. Ini bukan porsinya tentara. Ya biar aja milisi kan gitu. Ya. Seperti Amerika bikin private military consultant, kontraktor dan sebagainya kan gitu ya. Tentara bayaran ya. Karena ada batas-batasnya yang boleh dikerjakan tentara, ada yang hanya polisi. Tapi ada yang antar tentara nggak bisa, polisi nggak bisa. Nah yang kosong inilah diisi milisi, mungkin itu. Ya mungkin ya. Nah di buku Bapak evaluasi Bapak pribadi, milisi itu malah bisa menimbulkan kontraproduktif ya. Karena masyarakat jadi takut sama milisi. Betul. Nah itulah kelemahan kita kalau membicarakan merebut hati dan pikiran rakyat setempat. Itu hanya baik-baik dengan rakyat. Tapi kalau kita nggak bisa jaga keselamatan rakyat pun ya berarti kita gagal. Kan banyak terjadi, tidak hanya di Papua sekarang, di tim-tim dulu kalau ada pos tentara juga takut. Karena ada tentara pergi, dia diganggu sama, kalau dulu istilahnya GPK lah gitu. Saya rasa di pertempuran insurgensi sekarang seperti itu. Jadi orang berpikir kalau baik-baikin hanya berkebun bersama, mungkin mengolah makanan, ngajari bahasa, ngapalin Pancasila. Padahal tidak itu. Setiap gangguan keamanan aparat harus bisa nangani. Berarti aparatnya harus jagoan Pak? Ya gitulah kira-kira. TNI Polri harus jagoan ya. Nah untuk TNI Polri bisa jagoan atau bahasa kerennya itu kan profesional ya. Itu apa Pak menurut Bapak kalau belajar dari kasus tim-tim? Karena di buku Bapak juga banyak tuh mempertanyakan, kalau nggak salah kalimatnya tuh turunnya profesionalisme ABRI pada saat itu. Nah itu kan manajemen juga ya Pak ya? Itu masalah pembinaan memang, tapi yang jelas di militer kita itu tidak pernah belajar dari pengalaman gitu loh. Sistem pendidikan dan latihan itu hanya berdasarkan pada referensi tapi bukan dari apa yang pernah dialami. Padahal pendidikan kan harusnya apa yang dialami itu yang ditulis diajarkan, yang diajarkan dilatihkan, yang dilatihkan itu digeladikan, kemudian dijadikan operasi. Ini enggak yang pendidik kurikulum, yang tugas beda, organisasi beda gitu. Nah itu jadi profesionalitas kita bisa merosot gara-gara itu. Karena apa yang dia pelajari di sekolah tidak sama. Berbeda dengan negara-negara luar yang ekstrim Amerika lah. Karena dia terus bertugas di beberapa negara. Setiap itu lembaga yang mengevaluasi ada. Di kita tidak ada gitu. Sehingga banyak kejadian yang terulang.
Dan kemudian meritokrasi juga. Kalau dia bukan darah biru di mana-mana juga. Ini kalau mau sih saya banyak punya referensi yang ditulis orang-orang asing tentang militer Indonesia. Yang paling berat ya militer meritokrasi itu. Hanya karena dia dekat si A, dekat si B, naik, yang lain cemburu. Kan, kok dia yang jadi si A, jadi komandan, kok bukan dia dan sebagainya. Nah itu merosot kan. Rupanya untuk jadi komandan tuh saya harus pinter nyanyi misalkan kan gitu. Dulu tuh sempat ada semacam persyaratan tak tertulis. Orang nggak mungkin bisa jadi jenderal kalau nggak bisa main golf. Nah, gitu lah. Nggak tahu sekarang masih berlaku apa enggak ini ada kalau ada yang aktif itu ya. Saya yang pertama kali saya bilang saya buktikan saya tanpa bisa golf dan tanpa main tenis saya bisa jadi jenderal. Gitu. Saya dulu main sampai kolonel, jadi sepri karena ada satu dan lain hal. Ya saya marah, saya nggak mau main golf lagi gitu loh. Sama kalau saya main golf kan kesian istri saya terlalu lama saya tinggal gitu kan. Panjang saya. Malam minggu ya Pak ya? Nah, malam minggu aja. Cuman ini Pak, seiring dengan waktu kan teknologi semakin modern ya. Kalau di buku Bapak tuh yang terus terang aja yang buat saya kaget itu laporan intelijen itu baru nyampe 2 bulan kemudian. Nah itu kayaknya lama banget ya gitu kan. Kemudian, Emang sekarang lebih cepat ya? nah itu Pak. Ya, nggak tahu, saya nggak ngerti sih kalau, Nah, kalau dulu memang lama gitu ya. Dari bawah laporannya sampai ke atas itu lama banget gitu lah. Kalau Tapi nyampe kan Pak ya, tetap nyampe kan. nggak tahu yang sampai yang dilaporin itu atau bukan gitu loh. Kan kalau intelijen ya harus real time kan gitu ya. Jadi sebagai ilustrasi saya sampaikan laporan ada orang asing mendarat pakai heli gitu di Timor Leste. Semua tidak ada yang percaya. Setelah kejadian di koran mereka malah cerita bagaimana SASR dia bisa bawa heli dari Darwin 2 kali lompatan sampai ke Dili apa. Jadi Lebih percaya koran daripada laporan enggak, intelijen. belakangan itu juga Timor Leste udah lepas kan gitu ya. Oh. Nah, gitu. Jadi ya kadang-kadang kayak ibu-ibu lah lebih percaya omongan tetangga daripada suaminya gitu. Iya, itu Gitu. biasa itu. Sebenarnya nggak salah itu. Biasa itu. Cuman kayak intelijen itu seberapa penting sih Pak kalau dalam operasi insurgensi itu? Intelijen tuh mata lah. Mata ya? Oh, oke. Kalau kamu nggak bisa ngelihat ya nggak mungkin sejago apapun sulit kecuali si buta dari gua hantu ya. Iya, Gitu bisa silat tanpa ini ya. Sulit. Ya. Cuman di ceritanya Ibu di buku ini juga ceritanya Bu Dewi itu salah satunya Presiden Habibie itu cukup percaya diri karena laporan intelijen termasuk dari TNI, Kemendagri, pokoknya semua lah laporan intelijen itu meyakinkan beliau bahwa kita pasti menang jajak pendapat gitu. Sampai kalau Bu Dewi bilang sampai ada tuh foto-foto pengibaran bendera merah putih di kampung-kampung di Timur gitu ya. Nah itu kan validitas laporan intelijen juga penting berarti ya Pak ya. Karena membuat pimpinan itu jadi bisa salah ngambil keputusan. Lebih bagusnya Bu Dewi itu dikonfrontir dengan Pak Wiranto kan gitu. Nah, kan gitu lah. Laporannya nyampe Pak tidak gitu loh. Karena yang saya kenal, ya maaf karena kamu tanya Pak Habibie nggak enak juga almarhum. Yeah, Beliau itu lebih senang bicara daripada mendengar gitu loh. Oh, Nah, okay, gitu ya. Banyak teman saya juga gitu lebih senang bicara daripada dengar. Iya. Gitu. Makin tinggi posisi orang kan lebih senang bicara daripada mendengar. Jadi, tapi jadi nggak bottom up itu tadi ya Pak ya? kenapa? Bottom up. Ya tentunya tidak lah gitu ya. Karena kan bawahan juga takut kalau melapor yang tidak sesuai dengan keinginan atasan kadang-kadang begitu. Di TNI, di ABRI itu dimarahin ya Pak ya? Apa? Kalau kita bawahan melapor ke atasan yang tidak sesuai dengan atasan walaupun fakta itu dimarahin Pak? Waktu di ABRI apa di Ya, TNI? nggak tahu sih, tapi yang saya tahu begitu. Tapi kan nggak semua ABRI begitu kan. Gitu. Oknum itu tadi gitu. Jadi kalau laporannya nggak enak ya udah kena marah lah kira-kira gitu. Kamu bodoh lah segala macam dan. Waduh, saya juga ya. Tapi Pak di buku ini saya juga terharu ada beberapa orang sipil dan militer yang dengan situasi yang
berat seperti ini nih masih berusaha bekerja gitu ya untuk ya sesuai dengan pekerjaannya. Mungkin termasuk Pak Dudung juga ya kan yang datang walaupun tugasnya nggak jelas. Kemudian ada duta besar itu. Nah itu pasca peristiwa ini penghargaan terhadap mereka tuh gimana ya Pak ya? Maksud saya kan banyak juga yang prajurit-prajurit yang di lapangan. Yang saya tahu tidak ada gitu. Nggak ada. Kan mereka umumnya rata-rata lebih rendah dari saya pangkatnya. Saya aja nggak dihargai apalagi mereka kan gitu ya. Mungkin emang nggak ada harganya kali ya. Ya kan Bapak sempat jadi kasum. Tapi di sana ada dua dubes, saya lupa Budo Subarwo siapa, mungkin Pak Dian dia kenal. Dia betul-betul tidur di lantai. Dia terus mengambil diplomasi, ya nggak ada nilai tambah juga gitu loh. Kemudian beberapa wartawan juga ada yang mati di sana juga nggak ada penghormatan sama sekali. Bahkan ada wartawan Kompas yang sampai takut sehingga lari ke New York loh, takut dibunuh seniormu lah waktu itu. Ya Mbak Rin Saya Kuntari. nggak tahu sekarang dia masih hidup atau sudah mati nggak. Tapi dia takut sekali kembali ke Indonesia karena hal-hal seperti itu. Itu, nah itu tuh Pak, maksud saya kita kurang menghargai. Kemudian Kurang kayak, dengan enggak itu apa bedanya? ya mungkin ada yang dihargai ya, ini logika matematika aja. Tapi maksud saya selain itu kayaknya kok kayak nggak ada saling percaya gitu loh. Anak bangsa itu nggak semuanya tuh ada saling percaya. Termasuk mungkin sekarang juga di Papua mungkin terjadi seperti itu ya. Jadi di dalam tuh kita juga nggak terlalu saling percaya gitu. Itu kenapa Pak? Maksudnya kayak Pak Makarim aja dia cerita sebagai orang PBB, ABRI itu nggak sepenuhnya percaya sama dia pas dia ke tim-tim gitu. Itu sulit dijawab ya, karena memang kita bangsa yang beragam. Jadi yang bangsa homogen aja juga sulit saling percaya kan gitu ya. Karena masalahnya ya meritokrasi kita nggak terukur dengan baik sehingga masing-masing mencari cara bisa naik karirnya. Tidak hanya di militer loh ya, di polisi demikian, di pemerintahan daerah demikian, di pusat demikian. Jadi dan saya sedihnya sepertinya sampai sekarang masih begitu. Oleh sebab itu saya berharap mudah-mudahan yang mau baca ini mau menelaah kok kayaknya sekarang belum ada perubahan atau sudah ada perubahan sehingga ini bisa bermanfaat gitu loh. Tapi saya nggak berharap terlalu banyak, seperti itu. Nah, kenapa Pak nggak berharap terlalu banyak? Karena saya lihat kita masih sibuk dengan pilkada, jadi nggak kepikir kayak gitu-gitu lah gitu. Habis pilpres masih pilkada lagi, pecah lagi, ini lagi gitu. Kita terlalu kompleks bangsa ini dan terlalu demokratis lah gitu. Sehingga masing-masing istilahnya mencari idola sendiri-sendiri dan sekarang saya lihat lagi galau, siapa sih yang bisa ditiru gitu loh. Zaman dulu gue tiru Soekarno kan gitu. Gue tiru Nasution gitu. Sekarang siapa yang jadi back mind di para prajurit, rakyat dan sebagainya. Kita belum punya tokoh bangsa yang bisa masyarakat banggakan. Ingat apalagi tentara ya. Tentara itu umumnya mau mati karena kebanggaan loh. Bukan negara dan bangsa, dia nggak ngerti. Kalau dia bangga sama komandannya, dia bangga sama temennya. Mati-matian dia. Tapi kalau dia udah nggak bangga lagi, dia ngeliat wah komandannya ini kayaknya tahu-tahu turun dari langit nih. Main golf mulu ya Pak. Main golf mulu dan sebagainya. Dia nggak bangga kan. Tapi kalau dia kohesif, bangga dengan lingkungannya, pasti kerjanya bagus. Saya rasa di pemerintahan juga begitu kan. Terutama yang di pemerintahan yang birokrasi gitu ya. Jadi istilahnya pemimpin harus bisa membuktikan dirinya bahwa dia layak untuk anak buahnya itu berkorban untuk dia gitu ya Pak ya? Oh enggak, anak buah nggak boleh berkorban buat pemimpin. Oh kebalik ya Pak ya? Buat nilai-nilai gitu lah. Oh oke. Justru pemimpin harus berkorban untuk anak Ya buahnya. gitulah, kalau perlu komandannya mati lah gitu, duluan daripada anak buahnya. Tapi itu nggak mungkin gitu lah, karena bukan samurai kita. Oh iya. Jadi, tapi yang jelas kalau saya bangga dengan TNI, sampai kapanpun saya jaga kebanggaan itu gitu lah. Kalau saya bangga dengan Angkatan Darat, saya jaga itu. Kalau saya bangga dengan gubernur, saya jaga. Kalau saya bangga dengan presiden kan gitu. Nah kebanggaan itu kan tidak seketika muncul gitu dan variabelnya banyak sekali gitu ya.
Bapak selama di, kan ini Pak, saya sendiri kan belum pernah tuh berada di daerah konflik selama bertahun-tahun. Itu rasanya gimana sih Pak? Waktu Bapak jadi prajurit, kemudian jadi komandan itu tadi ya, harus ada anak buah yang prajurit yang di bawah komando Bapak itu kan Bapak bertanggung jawab secara semuanya gitu ya. Itu rasanya gimana Pak? Ya kalau kerjaan itu merupakan passionmu ya asik lah. Oh asik ya Pak ya? Ya asik kan. Yang jelas kalau saya tugas operasi seneng karena nggak pernah apel pagi kan gitu ya. Gitu. Nggak pernah belajar baris berbaris, hidup tidak rutin karena memang passion saya begitu gitu. Tetapi yang jelas yang saya kepingin tanamkan pada pembaca terutama yang militer, ya kita jangan berharap seperti militer luar negeri gitu loh. Oleh sebab itu harus punya kreativitas, kemampuan improvisasi. Kita sampai kapanpun, sampai saya mati sebentar lagi ini mungkin anak saya nanti pensiun juga nggak akan pernah ideal ini dukungannya gitu. Sehingga harus berimprovisasi dan mencintai profesinya. Kita kalau tidak sulit dan kemudian harus menghilangkan acara yang nggak penting-penting amat lah. Mau berangkat operasi doa selamatan. Nah, kalau tugas militer nyari selamat ya nggak usah tugas lah gitu. Minta sukses kan gitu ya. Nah, setelah selesai baru syukuran. Ini baru berangkat tuh selamatan. Terus masuk di medsos lagi, di IG. Wah, terus yel-yelnya hebat banget lah gitu lah. Ujung-ujungnya gitu-gitu juga kan gitu ya. Udah itu saya nggak tahu di mana harus pindah. Pada saat saya masih tahun-tahun awal tugas operasi di Papua, di Timur Timur, bahkan di Aceh, kalau ada kontak tembak kemudian teman saya, anak buah saya kena, kami sibuk menjaga supaya prajurit itu tidak emosi untuk membalas dendam dan sebagainya. Ketika saya justru sudah di atas kejadian itu, saya sibuk supaya prajurit moralnya tinggi gitu loh. Oh. Karena mudah patah saat itu. Sekarang moral lebih cepat patah Pak dibandingin dulu. Padahal dulu kan konfliknya lebih berdarah-darah kan. Ya mungkin nggak tahu ya. Yang jelas kami dulu merasa fair bertempurnya gitu. Merasa apa? Fair, lebih satria karena apa? Musuh kami dulu ya pakaiannya seperti itu, senjatanya seperti itu kan masih ada tropasnya juga waktu saya begitu. Kalau sekarang di Papua mungkin nggak fair ya, musuhnya nggak pakai apa-apa, militernya lengkap dari helm ini semuanya sampai keberatan beban sendiri lah kira-kira gitu. Jadi, Udah capek duluan ya Pak ya? tapi memang nggak bisa dilarang, memang kulturnya beda ya. Karena bagaimanapun juga saya masih dialami didikan dari angkatan 45. Kalau yang sekarang mungkin kalau kurang bagus ya mungkin generasi saya nggak bisa mendidik kan gitu ya. Ya, karena ada perubahan, pasti memang harus ada perubahan kan Pak? Ya harus ada perubahan, tapi yang jelas ini tidak bisa dibiarkan gitu ya. Kalau zaman dulu tuh hampir nggak ada tentara nangis tuh. Kasarnya gitulah. Sekarang juga nggak ada Pak? Nggak ada, sekarang nggak ada juga sih. Tapi zaman dulu tentara meninggal nggak ada penghormatan loh. Tidak dapat uang asabri loh. Sekarang masih dapat. Kan gitu. Saya 2 kali dievakuasi, nggak dapat bintang apa-apa juga, nggak dapat apa sebagainya. Tapi masih keren juga kan gitu ya. Jadi Dulu, perjuangan yang penting gitu ya. Dulu jumlah jenderalnya sama sekarang banyakan mana Pak? Kayaknya banyakan sini sekarang deh. 4 Sekarang kali ya? lipat kali. Berapa? 4 kali lipat bagaimana? 4 kali lipat. Ya? Jadi Tapi kalau jumlah jenderalnya banyak, bukan berarti tentaranya lebih jagoan juga ya Pak ya? Belum tentu kan? jagoan kan nggak dilihat dari atasannya gitu. Jadi kalau di militer orang itu hebat kalau dia punya prajurit yang hebat. Nggak ada komandan itu hebat tapi prajuritnya pahpoh, nggak ada. Jadi siapapun bisa hebat kalau dia bersama-sama dengan orang hebat. Nah ini jangan dibalik-balik gitu ya. Karena prajurit itu kan bukan mesin. Kalau pembalap kayak Michael Schumacher kan kalau mobilnya jelek dia nggak bakal menang kan gitu ya. Kira-kira gitu. Prajurit itu intinya sebenarnya Pak ya? Apa itu? Intinya prajurit itu intinya TNI ya? Ya gitulah. Saya karena ini live streaming
berat juga jawabnya. Oh ya kadang-kadang. udah, jangan dulu. Mungkin ini Pak ada satu hal bukan kecil sih, tapi agak bukan terkait Timor langsung gitu ya. Jadi waktu 12 Mei itu Bapak dilantik sebagai Wagub Ya. di Kemendagri. Betul. Nah, terus waktu itu kalau nggak salah rencananya Pak Prabowo waktu itu Pangkostrat janjinya mau datang gitu ya pas pelantikan. Tapi beliau nggak datang, kemudian Bapak dan Ibu diajak makan-makan di Makostrat. Nah itu di buku ditulis ketika jam 16 sore tiba-tiba kaget Pak Jeki, Bapak Jeki Anwar, Pak Safri dan Pak Prabowo. Itu tiba-tiba kaget karena ceritanya waktu itu dapat informasi penembakan di Trisakti. Kaget Pak. Ya. Kagetnya gimana? Bisa diperagain nggak Pak? Saya nggak bisa acting sih. Nggak bisa ya? Wah, gitu. Tapi Acting bisa nggak juga. diceritain nggak Pak? Kagetnya tuh gimana waktu itu? Itu harusnya dibikin satu buku sendiri bisa itu. Iya. Nah, itu. Tapi yang jelas di situ hanya ada kata-kata yang saya ingat. Dulu Bung Karno yang begitu hebat jatuh hanya karena ada satu orang mahasiswa namanya Arif Rahman Hakim. Nah gitu aja. Ini lebih dari itu gitu. Yang ngomong Pak Prabowo. Ya. Tapi beliau kaget Pak ya? Nggak, Tapi ini nggak ada kaitan dengan pilpres loh kok. Kalau nanya ke situ. nggak kan udah lewat Udah lewat ya. pilpres. Tapi yang jelas Udah aman kita Pak, udah aman. saya kan hanya cerita habis dilantik ke Makostrat. Ya sudah gitu loh. Ceritanya seperti itu yang saya dengar gitu. Gitu ya. Kalau mau bikin satu buku lagi kan saya sebutin nama-namanya itu. Nah, di wawancara jadi satu buku. Kalau saya nanti dibilang itu historinya Suryo aja, not my story kan gitu loh. Berarti menyusul ya Pak ya, menyusul ya. Tapi yang jelas di situ orang yang di situ tidak tahu apa yang terjadi di situ. Kecuali kalau mereka pinter acting di depan saya yang nggak ngerti gitu. Mereka nggak tahu makanya Akan kaget terjadi ya. Jadi kasus di Trisakti. Jadi kalau pas pilpres, beberapa pilpres terakhir itu ada tuduhan macam-macam, dalang apa segala macam, Bapak ngelihat sendiri bahwa itu mereka sama sekali nggak. Ya, sayangnya saya nggak tim pemenangan jadi nggak mungkin saya ngomong gitu ya. Percuma juga, udah kepilih juga Pak. Jadi kita nggak bisa jadi tim. Mungkin ini Pak, karena waktunya Mas tinggal 15 menit lagi, kayaknya banyak yang pengen nanya juga. Silahkan kalau ada yang mau nanya. Oh ya, Pak Kadis. Siapa dulu? Pak Kadis Penat mau bicara atau ada yang Mau sampaikan? nanya apa mau komen? Siapa? Ya. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Surya Prabowo, beserta Ibu, Nggak usah pakai yang terhormat loh, nggak usah. Baik. para Yang Bapak Ibu tersayang. sekalian, kami sedikit menanggapi dari lubuk hati yang paling dalam Bapak. Saya sangat respect, bangga dan hormat sama Bapak. Seorang senior di usia yang ke-70 masih mau menuangkan pokok-pokok pikirannya. Masih mau berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan kepada kami-kami terutama yang masih aktif dan masih muda ini. Jadi tadi kami tersentuh bahwa sampai hari ini, sampai detik ini belum ada yang mengkaji, mengevaluasi kenapa Timur bisa lepas. Ini justru kalau bagi saya pribadi suatu challenge atau suatu tantangan. Ya juga sampai hari ini nggak ada yang mengevaluasi itu. Kenapa ABRI saat itu misalnya gagal atau pemerintah satu gagal untuk mempertahankan Timur sebagai provinsi yang ke-27. Jadi terima kasih Bapak atas berbagi informasi dan pengetahuan dan bagi kami ini sangat penting untuk ditindaklanjuti. Demikian terima kasih. Sayang saya udah pensiun sih ya. Terima kasih atas apresiasinya dan mungkin Anda yang masih yang aktif di sini ya, kreatifnya. Kalau bisa sarankan lah apa kan sekarang banyak korsahli ya. Korsahli satu, tenaga ahli banyak. Coba dievaluasi mungkin bisa bermanfaat buat kita semua gitu. Mungkin ada dari Pak Slamet Ginting. Silakan Pak. Ya, saya Slamet Ginting. Pertama kali kenal dengan Pak Suryo Prabowo saat saya menjadi wartawan liputan di
Timur Timur tahun 95. Saat itu saya ingin bertemu dengan Santana waktu itu. Minta izin kepada Danrem, Kolonel Simbolon. Pak Suryo Prabowo kebetulan sebagai Kasrem waktu itu. Nah, pada saat beliau dilantik menjadi Wagub, kebetulan kami diskusi beberapa hari setelah itu, saya sampai membuat prediksi, kok sayang sekali ya, salah satu perwira terbaik TNI diparkir atau dikorbankan menjadi wakil gubernur. Memang secara pangkat dalam waktu dekat akan menjadi brigjen, tapi saya pikir ini bahasa Betawinya mak dikipe gitu. Ini sialan juga nih, kok orang seperti ini dikorbankan. Mengapa? Karena saya pikir begini, waktu itu diskusi dengan teman-teman di press room Depdagri, apa iya Pak Suryo Prabowo lulusan terbaik Akmil atau Akabri 1976 bisa berkolaborasi dengan gubernur yang mohon maaf waktu itu kurang makan bangku sekolahan. Ini jangan-jangan nanti kerja sendirian dan akhirnya nggak akan bisa bekerja sama, dan kita khawatirkan itu akan menjadi korban. Nah kemudian saya juga waktu itu berdiskusi dengan teman-teman, siapa yang salah ketika Timur Timur lepas. Saya langsung berpikir tidak ada anak buah yang salah, yang ada adalah komandannya. Dalam hal ini saya menyalahkan dalam tanda petik Jenderal Wiranto sebagai Pangap. Bagaimana mungkin begitu ya, laporan intelijen meyakinkan bahwa pro Indonesia akan menang dalam referendum. Logika berpikirnya begini, ketika orang ditawarkan apakah ingin di rumah kos atau rumah sendiri, jawabannya pasti rumah sendiri. Burung walaupun ditawarkan di sangkar emas, tapi dia akan memilih di luar sangkar emas sendiri. Jadi saya waktu itu berpikir memang yang salah Jenderal Wiranto. Saya pikir apa naif sekali berani memutuskan referendum karena belajar dari pengalaman bagaimana kita merebut Irian Barat. Pada saat itu logikanya kalau secara militer kemungkinan kita kalah. Tapi dalam diplomasi tentu kita menang. Nah kekalahan di Timur Timur menurut saya juga adalah betapa lemahnya diplomasi kita. Betapa lemahnya intelijen kita. Akhirnya kita harus kembali ke belakang ketika para pendiri bangsa kita ingin menentukan wilayah Indonesia itu harus yang seperti apa? Apakah bekas daerah Hindia Belanda atau seperti apa? Waktu itu Muhammad Hatta juga berpikir seharusnya Timur Timur juga masuk ke wilayah kita karena masih satu rumpun dengan NTT. Tapi karena waktu yang mendesak ya sudahlah untuk sementara Hindia Belanda dulu. Nanti satu saat setelah kita dapat pengakuan kedaulatan dan lain-lain, itu harus kita ambil. Jadi saya bisa memahami pada saat 1975-1976 kita bisa mengintegrasikan Timur Timur dalam wilayah Indonesia. Saya kira itu kemudian kebetulan beberapa kali juga saya diskusi dengan Pak Suryo Prabowo. Terakhir kebetulan saya, Pak Suryo Prabowo dan Pak Indroyono Susilo Sudarman diminta memberikan pembekalan kepada Pasis Seskuat akhir 2023 lalu. Jadi beberapa kali juga interaksi di televisi untuk membahas masalah-masalah militer. Saya kira itu yang bisa saya ungkap dan alhamdulillah akhirnya juga Pak Prabowo, Suryo Prabowo tidak menjadi wagub dan karirnya maju. Terima kasih. Terima kasih Bang.
Terima kasih ya, ini masukan atau pertanyaan apa-apa enggak, tapi yang jelas terima kasih, apresiasi ya. Ya, mau ditanggapi atau bagaimana Mbak Etna? Ada satu lagi? Ada yang mau nanggapi lagi? Iya, Oh ya, silakan. ada satu lagi yang mau disampaikan oleh Pak Jaya, boleh ya? Oh ya, silakan. Pak Jaya, boleh sampaikan. Terima kasih kehadirannya Pak Jaya. Kok Anda, saya heran Anda kok tahu kalau saya mau ngomong. Kita sudah ada chemistry, Pak. Pak, tadi saya melihat wajah Anda waktu rambut panjang itu, yang rambut Anda panjang kayak anggota Kus Plus itu tadi itu, gondrong ya. Itu adalah Suryo Prabowo, yaitu orang yang apa ya, kalau Anda lihat yang lain kan tidak ada yang rambutnya panjang seperti Anda itu. Nah, pokoknya Anda ini kan kalau yang lain ke kanan, Anda ke kiri. Makanya kita kenal Anda kan Jenderal Balelo lah pokoknya ya. Nah, pertanyaan saya dengan tadi Pak Ginting tadi, kenapa waktu Anda diangkat jadi wakil gubernur kok mau? Sudah, itu langsung dijawab Pak. Iya, langsung. Yang jelas karena perintah, dulu wakil gubernur kan bukan pemilihan. Dari perintah kan juga rambut kan nggak boleh panjang kan Pak. Itu kan nggak kelihatan orang banyak Pak, di hutan. Di hutan boleh. Nggak kelihatan orang banyak. Kalau jadi wagub yang perintah saya langsung presiden Pak. Waktu itu. Nah oke, itu perintah. Anda kan pernah ngomong ke saya juga secara pribadi, ya saya bocorkan, Anda tidak akan menjalankan sumpah militer bahwa Anda akan melakukan tugas kalau tidak sesuai dengan nurani Anda. Pernah Anda mengatakan. Nah, sekarang pertanyaan saya mau dipakai, apakah menjadi wakil gubernur itu sesuai dengan nurani Anda? Ya kan saya udah berhenti Pak ya. Baru 6 bulan berhenti kan, nanti itu jawabannya sesuai, berarti tidak sesuai dengan nurani gitu. Oh jadi Anda reaksinya terlambat begitu ya? Ya, saya ngasih kesempatan atasan saya yang merintah itu benar nggak perintahnya gitu. Waduh. Ternyata aplikasinya tidak benar. Wagub di Timur Timur dulu take home pay saya 50 juta rupiah, uang zaman dulu loh. Ya, terus gaji saya kolonel itu 480 gitu loh. Ya lumayan lah nyoba-nyoba dulu 6 bulan dengan gaji 50 juta kan. Ternyata nggak bener juga ya, saya berhenti kan gitu aja. Mulai itu sama pimpinan dibilang saya harus berhenti jadi tentara, saya berhenti jadi tentara gitu loh. Jadi itu juga jawab Pak Ginting tadi, salah kalau saya orang baik. Saya 4 kali di Mahmil Pak gitu loh. 4 kali saya ngikuti kena mahkamah militer. Ya karena balelo kan? Enggak, mungkin atasan kurang mengerti saja. Saya gitu ya. Ya. Terima kasih Pak Jaya. Tujuh. Oh, cukup ya. Lu gantung Anda Bu. Enggak boleh lagi. Boleh kalau ya. Pak Jaya boleh lah gitu. Boleh. Nah, tapi ini masih on the record loh Pak. Jadi agak tertata bicaranya gitu. Ini masuk YouTube. gini. Saya kan tahu Anda itu kan, ya pokoknya Anda sebetulnya tidak mau ada orang yang menguasai Anda. Itu sebetulnya sifat Anda, ya anunya. Ya saya berani bilang itu karena saya lebih tua dari Anda, ya anunya. Makanya tolong jangan dibantah. Tapi hari ini ternyata ada orang yang lebih berkuasa dari Anda. Anda tahu? Ada itu. Ya ini kan sudah tahu kita, tapi ada saya yang baru hari ini saya lihat. Cucu. Yaitu cucu Anda. Apa? Anda tadi kan tidak berani nolak dia kan? Saya mau cerita ya, dulu saya pernah dituduh pelanggar HAM. Jadi diobservasi dari asing gitu. Pada saat timnya datang, dia nunggu saya di airstrip bukan bandara. Itu punya penerbat heli. Dia mau ngecek ke saya hal-hal yang dituduhkan.
Saya turun di situ, saya turun dari heli, Bentar ya. dia nemui saya, dia heran. Karena saya bawa 2 anak kecil di situ loh. Dia bilang, yang sekarang sudah tua-tua, sudah ngasih saya cucu gitu. Saya kemana-mana dulu bawa anak saya. Pada saat saya njabat kasrem ke atas. Karena bapak namanya Suryo bla bla bla. Ngelihat 2 anak saya, dia sudah nggak tanya macam-macam tuh. Berarti nggak benar itu tuduhan tentang bapak gitu loh. Nah, jadi saya diselamatkan oleh anak kecil gitu loh. Jadi di sini juga kan mas cucu saya ya mau gimana lagi, wong bapaknya nggak bisa ngatur apalagi kakeknya kan gitu. Terima kasih. Mbak Etna, ternyata kita bikin talk show sendiri, nanti langsung hostnya Pak Jaya ya. Tepuk tangan untuk Pak Jaya, luar biasa. Ya, kita memang berkejaran dengan waktu, tapi ada satu lagi penanya, boleh ya? Singkat aja boleh ya, nggak apa-apa ya, sebentar 2 ya. menit lagi. Ya, boleh. Silakan Bapak, Bu bertanya. Ada mikrofonnya, silakan Bapak. Om Suryo, terima kasih. Mbak, terima kasih. Nama saya Dian Birengjurit, saya diplomat. Tadi disinggung soal diplomasi, jadi saya sedikit saja. Khawatirin Pak Suryo bahwa tidak pernah ada koordinasi di lapangan seperti yang dialami di periode tim-tim itu. Alhamdulillah sama dengan semua organisasi pemerintahan kita rasanya. Khususnya dalam hal ini dunia diplomasi. Kemlu. Yang saya mau sampaikan, saya sebagai diplomat merasa kurang beruntung karena tidak pernah menangani tim-tim, Pak. Padahal saya sangat ingin menangani tim-tim. Saya lebih banyak menangani keamanan internasional, geopolitik, dan sebagainya. Tapi yang saya mau sampaikan begini, perang diplomasi dan perang lapangan jelas berbeda, tapi dalam satu titik mungkin ada persamaan bahwa semuanya ujung-ujungnya buat kita, kepentingan Indonesia. Dalam masalah tim-tim misalnya, perang kami, saya tugas pertama di New York, di PBB, hanya sayang periode 80-an saya belum masuk Deplu. Baru tahun 90 saya ada di New York. Tapi cerita mengenai apa yang terjadi di PBB, saya banyak baca dan banyak lihat dan banyak alami kemudian. Yaitu misalnya, agenda tim-tim itu akan masuk di dalam agendanya sidang umum PBB apabila diusulkan oleh satu negara dan didukung oleh mayoritas negara seperti Portugal mengajukan masalah tim-tim. Bertahun-tahun kita selalu voting dan kalah. Dari banyak menentang Indonesia, banyak mendukung Portugal posisinya. Kita berjuang supaya agenda ini hilang dari PBB. Yang dilakukan macam-macam Bapak. Saat terakhir itu, kita sudah bisa meningkatkan suara kita yang mendukung Indonesia sama tim-tim beda sama Portugal beda tipis. 3-4 suara. Kalau diadakan sidang umum lagi, kita yakin menang. Untuk menaikkan suara dari rendah sampai tinggi, antara lain misalnya dalam hari ketika ada voting masalah resolusinya, kita dibagi tugas. Yaitu semua negara yang tadinya menentang kita harus yakinkan mereka mendukung kita dan kita harus tungguin mereka, jangan sampai mereka absen, kita teleponin, jangan sampai mereka tidak voting, kita harus approach, bahkan ketika menjelang voting mereka ke kamar kecil, kita pun harus mendampingi ke kamar kecil, supaya dari kamar kecil dia tidak pulang atau tidak ngabur. Tinggal 2 suara Bapak, pada akhirnya yang mendukung dan menentang kita hanya beda 2 suara. Kalau sidang tahun berikutnya diadakan, insya Allah kita menang dan agenda Timur tidak akan ada di PBB. Sayangnya tadi yang diceritakan Om Suryo, bahwa kita terpaku dengan bujuk rayu diplomasi negara lain. Sehingga kita tidak mau lagi melanjutkan pembahasan di Majelis Umum, karena kita menerima gagasan untuk dialog. Nah itu diputuskan oleh Jakarta. Yang kami juga tidak tahu kenapa. Kok akhirnya yang tinggal 1 suara ini hanya berhenti ketika Jakarta di-approach oleh siapapun, saya tidak tahu. Banyak yang tidak tahu, kita memang sama-sama Pak. Sehingga kita memutuskan, sudah kita tutup pembahasan, kita mau dialog. Di dialog itulah kita kalah gerak. Karena di lapangan kami tidak dikasih peluru, tidak kasih arahan yang seperti Pak Suryo bilang bahwa kita tidak pernah mendapatkan arahan. Contohnya, ketika insiden Santa Cruz terjadi,
2 jam setelah itu, saya ngopi dengan diplomat, saya masih junior, dengan diplomat-diplomat negara lain di kantin PBB sambil makan siang. Mereka sudah bilang, Dian ada apa di tim-tim? Kenapa, ada apa? Saya terus yang tidak tahu. Ada pembantaian. Pembantaian? Wah saya belum tahu, nanti saya cari tahu. Pasti sudah sampai di kantor beritanya. Singkat cerita lagi, ketika pulang ke kantor, saya sampaikan kepada pimpinan, jawabannya, kita belum dapat berita, jadi jangan berbuat apa-apa. Berita pembantaian tim-tim di perwakilan seperti garis depan di New York, baru disampaikan 3 hari kemudian. Padahal ketika saya terima dari teman-teman itu, ratusan katanya warga tim-tim dibantai. 3 hari dalam rapat di PTRI New York itu, dubes saya baru menyampaikan memang terjadi insiden dan tidak benar korbannya ratusan. Karena waktu itu beredar korban sekitar 200-an. Yang terjadi di Santa Cruz, korbannya hanya belasan. Bapak, Ibu, di dunia sekarang jarum jatuh di Jerami mudah ketahuan. Jarum jatuh di Papua mudah ketahuan. Ini 200-an sama belasan bedanya. Bagaimana kami menyampaikan penjelasan bahwa tidak benar. Tadi ngobrol sama Mas Yudo, ternyata kita berbohong aja nggak bisa gitu loh. Berbohong aja tidak masuk akal gitu kira-kira. Bagaimana kami bisa menjalankan diplomasi. Ya. Tapi sekali saya mau bilang terakhir, saya kenal beliau nih, dan saya cuma bilang mungkin tentara, bapak saya tentara kalau mau jadi jenderal buat saya perlulah ngalami perang, perlulah ngalami gotong mayat segala macam, apalagi masuk rumah sakit. Saran saya mungkin jenderal kalau masih anak aktif, kalau bapak-bapak punya anak buah, kalau jenderal mungkin yang benar memang harus sedikit gila. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih atas masukannya, memang itu benar. Siapapun yang bisa jadi jenderal itu bukan orang biasa. Pasti orang yang luar biasa. Nah orang luar biasa ini macam-macam. Ada lulusan sekolah luar biasa atau kelakuannya luar biasa. Tapi yang jelas bukan orang biasa-biasa. Terima kasih. Oke. Sip. Terima kasih banyak Pak Suryo. Kita sudahi dulu, jangan lupa. Tapi bukunya nggak dijual ya Pak ya? Sementara ini nggak dijual, kecuali ada sponsor. Atau kalau nggak ada sponsor lagi baru dijual kira-kira gitu. Ini masih ada sponsor, soalnya jadi nggak dijual. Jadi bukunya dibagi gratis. Di kalangan terbatas ya? Tapi di kalangan terbatas, semoga berguna bukunya. Oke, kita tutup aja. Ya. Silakan. Terima kasih Mbak Etna. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Pak Suryo. Kita ajak Pak Suryo untuk foto dulu, memegang bukunya. Diabadikan dulu dengan official photographer kita. Boleh dibawa Bapak salah satu fotonya untuk difoto Bapak di sini. Ya, mohon tetap di sini. Megang fotonya, boleh teman-teman fotografer, official fotografer dan lain sebagainya. Ini ada rombongan juga dari Dispenat. Terima kasih ya Bapak, dari Dispenat udah datang, Kak Dispenatnya juga udah datang. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hari ini sangat spesial karena bukan hanya membedah buku yang ditulis oleh Pak Suryo, tapi hari ini kita akan sama-sama bersilaturahmi dan juga merayakan ulang tahun beliau yang ke-70. Dan dihadiri juga dengan sanak saudara kolega dan juga anak, menantu, cucu semuanya. Putra Pak Suryo boleh bergabung? Ada di mana? Oke. Tepuk tangan. Angka 70 lilin sudah ditiup. Kita abadikan dulu Mas. Silakan gabung Mas. Dengan anak, menantu, cucu serta Ibu Ati. Pak Suryo sangat berbahagia sekali hari ini
Karya terbaru beliau hadir, masih di kalangan terbatas untuk bisa dibaca bukunya. Tapi dalam waktu dekat insya Allah ada sponsor agar rakyat Indonesia bisa sama-sama mengikuti perjalanan dinas beliau, pengalaman yang luar biasa. Apa sih sebenarnya yang terjadi saat itu? Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah bertanya tadi, membuka cakrawala pencerahan buat kita semua.